diangkat Salva. Oke, mungkin gua bakal jawab yang serius karena netizen juga banyak kan yang Ini boleh di quote nih, di quote. Iya, boleh di-quote ya. Bukannya kita mandang gender atau apa ya. Emang banyak juga kok, maksudnya bisa juga kok player cewek main di turnamen satunya walaupun liga cowok, cuman yang kalian harus tahu, satu, latihan cowok sama latihan cewek itu beda. Terus dari segi apa ya, ngecek terus ke pemainnya itu beda loh. Kalau cewek kan kayak ada, walaupun dia profesional tapi ada bad moodnya atau ya kita harus lebih ngejaga-jaga lah kata-kata. Cuman kalau di cowok emang beda jauh aja sih. Mungkin bisa, teman dari segi latihannya aja udah beda. Bahkan ketika era scrim sama trial di MDL aja emang belum bisa. Tapi nggak tahu sekarang ya mereka kayak gimana. Cuman pas lagi sama gue itu emang dari jam latihan cewek sama cowok beda, makanya ya nggak usah terlalu iya, nggak usah terlalu banget ke MPL. Oke. Thank you banget. Yang terakhir untuk para player nih kan hero baru ada yang reveal dan juga banyak yang di buff ya. Kalau menurut kalian berdua siapa hero yang paling OP setelah di buff dan mendapatkan reveal? Dari Ken dulu mungkin. Bagus loh. Serius kan gue. Ada banyak. Harus lewat bang. Kayak bercanda kan. Boleh. Biasanya Winsita OP tau. Mister Janda. Oke. Kalau dari Moreno mungkin Mister juga. Oke. Oke, thank you ya guys. Thank you dari gua. Ya, lanjut cepat. Oke, aku Adinda dari Easy Peasy. Aku mau nanya ke Moreno follow up soal pertemanannya sama Swaylo tadi. Oke, dilihat kan kayak emosi banget ya. Coba dari Moreno sendiri bisa jelasin nggak itu tuh emosi atau rasa bangga gitu udah menang? Bisa nggak sih jelasin rivalitas Moreno dan Swaylo selama MPL ini? Bangga, maksudnya emosi bangga sih sebenarnya, bisa ngebales kan pas kemarin kalah kan ditaunting gitu kan. Terus ya pas menang jadi emosi gitu, tapi senang, emosi senang. Oke, sekarang ada pesan nggak buat Swaylo? Coba deh. Udah. Oh udah. Udah pesenin. Semangat ya. Semangat Bang Ramar, semoga jago. Oh oke. Thank you ya. Pasti orang buat main romer gitu. Jangan lupa. Katakan katanya Jangan. takut kalau anak ini makanya jadi romer kayak gitu. Lagi nanya. Ya. Coba. Iya. Oke, gue Reza Boys ya. Gue Reza Boys Sports ngeliat apa ya? Ngeliat ketika BTR menang, gimana ekspresi lo di ruang ganti tadi itu kayaknya lega banget. Apakah memang bebannya sebesar itu gitu yang ada di pundak lo ketika mungkin baru ya misalnya baru tukar posisi lah sama Aldo gitu. Apa memang ada entah itu dari manajemen atau dari diri lo sendiri yang merasa aduh kok kayak gini gitu. Jadi kayak bebannya kerasa banget gimana? Sebenarnya ngeliat gameplay dua tim itu aja sih. Gregetan. Kayak kesel sendiri kok gameplaynya kayak begini gitu. Makanya greget gitu. Bukan nggak ada apa-apa sih sama gameplay anak-anak doang. Berarti secara nggak langsung lo belum puas dengan performa mereka? Banget. Mana puas? Masih kurang berarti. Mau puas kayak gitu tadi. Tadi dong bagus nih. Oke, buat yang kedua buat Aldo soal ya kita udah nonton lah ya videonya ya soal lo teriak-teriak ya. Jadi itu sebenarnya mungkin apakah gimana ya? Mungkin baru terlihat jelas mungkin di BTR gitu, walaupun mungkin di Onyx dulu lo juga tipenya kayak gitu. Tapi apakah metode ini menurut lo berhasil ke anak-anak lo? Ini teriak gimana? Maksudnya bukan teriak-teriak, lo deh video yang marah. Ya kalau aku berkacanya ke coach profesional aja sih mas. Maksudnya kan kayak e-sport kan juga udah dianggap sebagai olahraga yang memang ya udah emang general gitu, kayak udah disamakan sama olahraga lain bahkan. Dan ya emang kalau coach bola basket gitu ya emang kayak gitu kan, maksudnya emang kalau misalnya emang dia nggak puas sama pemain-pemainnya ya dia ngomong sejujurnya kalau emang dia puas sama performa pemainnya ya dia puji gitu loh. Jadi emang yang nggak ada yang kayak apa ya, hitungannya nggak personal apa sih, emang cuma apa yang ada di otak aja kayak
ya lu kurang, lu bagus, lu mainnya jelek, lu mesti gue main, kalau misalnya lu mesti gue puji gitu aja sih sebenarnya nggak. Cukup dari gue. Lanjut. Oke, halo, saya Rian dari GBB tadi. Pertanyaan pertama mungkin buat coach dulu, boleh dari coach Regi Boy atau coach Aldo. Ini minggu terakhir di regular season buat BTR. Di minggu terakhir ini, karena ini benar nentuin nasibnya BTR ya, walaupun ya udah cukup aman sebenarnya, tapi kan masih nunggu hasil dari tim lain juga. Dari coach Rezboy, dari coach Aldo, ada yang ditekankan nggak ke player atau malah tekanan-tekanan itu malah udah dicabut gitu dari player atau gimana gitu? Apa yang jadi beda di minggu terakhir ini, coach? Kalau dari gua mungkin ya season kemarin anak-anak udah ngerasain hal yang kayak gini, jadi mereka yang semangatin gua sih. Kayak ya mereka bilang kayak santai aja, gak usah terlalu dipikirin, karena season kemarin justru last match mereka yang menang lolos, kalah enggak, kayak gitu. Mereka yang semangatin kayak gitu. Mungkin kalau dari coach Aldo? Nggak ada sih, mungkin gue dijawab dulu kan kayak kalau emang layak lolos playoff, kalau enggak ya dari mereka nya aja sih kan. Kayak kalau itu enggak, paling Paulo tadi ngomongin pressure dikit ya paling ya harus berteman lah, jadi pemain harus berteman sama yang namanya tekanan. Kalau misalnya nggak bisa main di bawah pressure ya jangan harap banyak sih. Jadi saya mereka juga udah biasa aja sih. Pertanyaan kedua, besok bakal berhadapan sama Dick Slate yang ya bisa dibilang salah satu tim yang bahkan kemarin dibilang powerhouse ya sama timnya, masuk salah satu powerhouse gitu. Tapi kemarin kan terbukti kalah gitu. Gimana BTR melihat Dick Slate? Apalagi kemarin mereka kalah, apakah sebenarnya mereka tuh belum pantas buat masuk jajaran powerhouse-nya MPL atau bagaimana? Kuat sih, menurut aku mereka punya playstyle mereka sendiri lah yang bisa bilang unik, dan untuk dibilang mereka powerhouse ya buktinya mereka top 3 kan semuanya, dan ya emang mereka layak gitu loh. Kayak kalau kalah sekali ya wajar juga maksudnya kan lawannya juga AE kan emang kuat juga, jadi ya mereka masih kuat sih. Besok seru sih, buat temenin Saul kan. Lebih seru lagi kalau Mateo main kayaknya ya. Ya seru aja gamenya. Buat temenin Saul kan. Gue gak kebayang besok kalau misalnya habis kelar itu siapa medianya masih ada di sini jam 12 gitu. Nggak, justru aja nggak ada gitu. Nggak ada kan? M4 12 loh, M4 kita loh. Kan M4 jangan. Pas empor setengah 1 masih ada. Ayo, Terima kasih. Raffi, ayo. Halo guys, gue selamat atas kemenangannya. Gue mau nanya follow up question aja soal Aldo ngasih wejangan ke player, apalagi FYP di TikTok kan. Sebagai player nih, terutama untuk Ken sama Moreno. Pertanyaan pertama untuk Moreno aja. Perbedaan wejangan dari season lalu sama season sekarang pas ada Aldo gimana? Apakah lebih banyak wejangan atau gimana? Wejangan sih. Ceramah, waduh, Nasihat. Kayaknya season lalu nggak dari sama gitu. Berarti banyakan sekarang di ceramahnya. Iya, banyakan sekarang lah. Berarti Aldo nih sosok penceramah di Mungkin. Oke. Kalau pertanyaan kedua itu buat Ken, yang gue lihat di FYP juga Ken dimarahin sama Aldo, dikasih pahit-pahitnya gitu, gimana rasanya dikasih pahit pas naik ke MPL? biasa aja sih, kan semuanya biar tambah improve juga sih, biar belajar dari kesalahan. Yang ngasih wejangan gimana nih lihat pemainnya sekarang? Ya kelihatan lah improve-nya, maksudnya kayak kalau misalnya mereka emang cuma lihat itu sebagai personal doang ya, dan gak ngeliat kayak baiknya, berarti kan mereka pasti bakal ya di situ aja. Tapi kan punya ya ada lah improve-nya walaupun pelan-pelan, tapi yang penting ada, selalu ada improve-nya aja sih. Oke, udah ini penutup dikit Aldo, karena lu tadi bandingin dengan coach sepak bola ya. Kalau lu mengibaratkan lu adalah coach sepak bola, kira-kira lu mirip siapa? Ngomel-ngomelnya kah atau strategi kira-kira siapa? Pep. Mirip Pep ya, nggak tahu Pep. sih. Ten Hag. Papa Pep? Ini hal gua. Oke. Nggak tahu sih, nggak pernah ngebandingin juga gitu sih.
tapi emang kayak ngeliat ya kalau nonton dokumenter gitu kan emang kayak gitu kan. Jadi kayak ya kita coba profesional di situ. Kayak kalau ngebandingin kayak mirip siapa enggak sih. Mereka kalah nggak Ghost Goal lari 15 kilo kok Ten Hag. Kalau Ten Hag kan kalah nggak, misalnya kalah larinya 10 kilo, di mereka sudah 10 kilo kan. Mereka kalahnya 10.000 volt nggak Ghost Goal kayak gitu. Kayak cuma ya nggak tahu sih mirip siapa. Sip, thank you. Terus apa lagi? Gak boleh tepuk tangan untuk Iwan apa?